Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 154, Kakak Perempuan, harap tenang. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ningxi menatapnya dengan senyum tipis. Tatapan mata Zhang Qiang yang menyedihkan beralih antara dada dan pantatnya sebelum dia mengusap dagunya dan berkata, jika kamu tidak punya uang, maka masih ada cara lain. Jika Nona Ning bersedia tidur denganku sekali, maka aku mungkin bisa mengungkapkan beberapa petunjuk menarik. Ini jelas mengisyaratkan padanya bahwa dia harus membayar atau tidur dengannya jika dia menginginkan pernyataannya. Kenyataannya, dengan kepribadian Zhang Qiang yang suka menipu, ada kemungkinan besar dia tidak akan memberikan pernyataan itu bahkan setelah memenuhi permintaannya. Saat itu, kemungkinan besar Ningxi akan mengalami kerugian di kedua sisi. Pada saat yang sama, di dalam mobil di lantai bawah. Melihat pemandangan seperti itu dari kamera, Lu Jingli dengan cemas mengingatkan saudaranya melalui telepon, "Bro, tenanglah. Jangan terlalu bersemangat. Tolong jangan terlalu bersemangat. Perlakukan laptop kecilku dengan lembut. Aku punya beberapa ratus gigabyte harta karun di hard diskku. Naik ke atas. Sekarang juga." Sebuah perintah terdengar melalui lubang suara. Ya. Aku pergi sekarang juga." Melihat Zhang Qiang sudah mulai berjalan mendekati Ningxi, Lu Jingli membawa laptopnya dan mulai berlari cepat. Pada saat yang sama, Zhang Qiang berjalan di depan kursi Ningxi dan meletakkan lengannya di sandaran tangan. Bahkan napasnya menjadi cepat, "Bagaimana? Bukankah kesepakatan ini sepadan? Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan Anda bahkan dapat menikmati diri sendiri." Ningxi menundukkan pandangannya. Ekspresinya tersembunyi dalam bayangan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Desahan ringan keluar dari bibir merah gelapnya. Detik berikutnya, Zhang Qiang merasakan sesuatu yang dingin dan keras menekan pinggangnya. Melihat ke bawah, wajahnya langsung pucat, itu adalah laras senjata gelap pekat yang menekannya. Kau, reaksi pertama Zhang Qiang adalah lari. Namun, suara dingin Ningxi terdengar dari belakangnya, "Lari saja. Mari kita lihat apakah kamu bisa berlari lebih cepat dari peluruku." Keringat Zhang Qiang mengalir deras seperti hujan. Dia berbalik dengan kaku dan tersenyum dengan santai, "Gadis, aku hampir takut padamu. Mencoba menggunakan pistol mainan untuk menipuku. Kalau begitu tembak saja. Kalau kau punya nyali, tembak saja. Ayo, tembak ke sini." Jari-jari Ningxi bergerak sedikit saat dia memasang peredam pada laras senapan dengan bunyi klik. Dia kemudian menekan pelatuk. Dengan suara puff, peluru itu menyerempet lengan Zhang Qiang, lalu meninggalkan garis percikan yang menusuk mata di lantai. Ketika dia selesai mengambil tindakan, bahkan belum 3 detik berlalu. Zhang Qiang memegang luka yang terasa panas di lengannya, dan berlutut di tanah sambil berdebum, "Kakak perempuan. Oh, kakak perempuan. Tenanglah. Itu senjata sungguhan. Bukan untuk main-main." "Pernyataanmu." Ningxi melemparkan pena perekam. Dia melihat jam di ponselnya dengan ekspresi yang sangat tidak sabar. Little Tracer masih tidur di rumah. Dia pasti khawatir jika dia bangun pagi dan tidak ada Little Tracer di sana, jadi dia harus bergegas kembali untuk menemani Little Tracer. Aku akan melakukannya. Aku akan merekamnya sekarang." Zhang Qiang buru-buru merangkak untuk mengambil pena perekam. Dia menyalakannya dan mulai merekam sendiri. Bukan Ningxi yang menyuapku. Ada orang lain yang membayarku untuk mengutak-atik pedang itu. Tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Aku menerima email anonim dan pengirimnya hanya menyuruhku untuk menjalankan instruksi dalam email itu, dan bahkan mengirimiku $100.000 sebagai uang muka. Mereka bilang akan memberiku $100.000 lagi setelah aku menyelesaikan tugas itu. Zhang Qiang dengan hati-hati mencuri pandang ke arah Ningxi sambil berbicara. Wanita di depannya memiliki ekspresi yang sangat tidak sabaran dan muram. Pupil matanya sedikit merah saat jari-jarinya membelai laras senjata. Dia tampak seperti maniak pembunuh yang gila, bulu kuduknya hampir berdiri karena melihat penampilannya.